Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? I hope you have a great today. Pada kesempatan kali ini, aku dan kelompokku akan membahas materi tentang kepemimpinan sebagai kualitas organisasi. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan anggota kelompokku. Ada Ananda Arshifa, ada Citra Amelia, Silviuka, Ika Sunaya, dan Gadis Navana. Dan langsung saja, ini dia presentasi dari kelompok kami. Sesuai dengan materi presentasi kita kali ini ialah kepemimpinan sebagai kualitas organisasi, maka izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan apa itu arti pemimpin, apa itu arti kepemimpinan, dan apa itu arti organisasi. Pemimpin adalah sosok atau seseorang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah sebuah bentuk implementasi dari seorang pemimpin, bagaimana cara ia mempengaruhi, mendorong, dan mengarahkan anggota-anggota yang berada dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Dan sedangkan pengertian dari organisasi sendiri ialah suatu bentuk kumpulan dari beberapa orang yang di dalamnya terdapat struktur atau bagan organisasi, dan tentunya dalam sebuah perkumpulan tersebut mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti itu. Di sini kelompok saya telah menjabarkan definisi kepemimpinan secara umum. Definisi kepemimpinan secara umum ialah suatu bentuk proses mengarahkan, mempengaruhi seorang pegawai dalam menjalankan segala tugas-tugas yang telah diberikan dan telah ditentukan sebelumnya. Dan sesuai dengan pernyataan Stoner, Freeman, and Gilbert pada tahun 1995, mereka mengatakan the process of directing and influencing the task-related activity of group members, yang dimana pada artinya kepemimpinan adalah suatu bentuk proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas anggota kelompok terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Seperti itu. Proses pengaruh kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, menurut Griffin tahun 2000 membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam suatu organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang memiliki dampak, dan kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Kepemimpinan sebagai proses. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Seperti yang kita ketahui, pemimpin mempengaruhi proses dan memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kualitas yang dimiliki pemimpin harus memiliki standar yang tinggi, sehingga pemimpin itu sendiri memberikan contoh yang baik bagi pengikutnya. Pengikut atau pekerja secara individu juga harus memastikan bahwa mereka berfokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dengan melatih membaca, menganalisis, dan ikuti contoh kepemimpinan yang baik, dan dengan menilai, memantau, dan meningkatkan kinerja mereka sendiri. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan terhadap para anggota kelompok.
Definisi ini mengandung 3 implikasi penting, yaitu yang pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikut. Kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan berbagai cara. Kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu. Seperti telah diobservasi oleh John Gardner pada tahun 1986 sampai 1988, kepemimpinan lebih dari sekadar menduduki suatu otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan. Namun, sekedar menduduki posisi itu tidak menandai seseorang untuk menjadi pemimpin. Pemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model atau menjadi teladan, penetapan sasaran, dan juga memberi imbalan serta hukuman. Pada dasarnya, kemampuan untuk mempengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tersebut terdapat kekuasaan. Kekuasaan tak lain adalah kemampuan untuk mendapatkan orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya. Selanjutnya, ada kepemimpinan sebagai atribut. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai yang layak. Saya akan menjelaskan tentang keberhasilan kepemimpinan. Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. Bila produktivitas naik dan semua tugas dilaksanakan dengan efektif, maka ia disebut sebagai pemimpin yang berhasil. Sedangkan apabila produktivitasnya menurun dan kepemimpinannya dinilai tidak efektif dalam jangka waktu tertentu, maka ia disebut sebagai pemimpin yang gagal. Beberapa indikator keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi menurut Kartono 2009 adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kinerja dan pemberian layanan organisasi yang meliputi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja dari organisasi tersebut. Kedua, semakin rapinya sistem administrasi dan makin efektifnya manajemen yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, alam, dana, sarana, dan waktu yang makin ekonomis dan efisien. Selanjutnya, struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ada integritas dari semua bagian. Lalu, target dan sasaran yang ingin dicapai selalu terpenuhi sesuai dengan ketentuan jadwal waktu. Dan organisasi dengan cepat dan tepat dapat menyesuaikan diri pada tuntutan perkembangan dan perubahan dari luar organisasi. Ketiga, semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas manusiawi yang meliputi ada disiplin kerja, disiplin diri, rasa tanggung jawab, dan moral yang tinggi dalam organisasi. Selanjutnya, ada kegairahan kerja dan loyalitas tinggi terhadap organisasi. Lalu, tidak banyak terdapat penyelewengan dalam organisasi, dan ada jaminan-jaminan sosial yang memuaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bahas mengenai poin keberhasilan pada organisasi. Saya akan membacakan materinya dulu ya. Organisasi merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusaha mengalokasikan sumber daya secara penuh demi tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Salah satu tujuan organisasi adalah meningkatkan kinerja karyawannya. Keberhasilan suatu perusahaan dalam usaha mencapai tujuan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Manusia merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan yang akhirnya menentukan dan memprediksikan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, strategi,
maupun kegiatan langkah-langkah operasional yang siap dilaksanakan. Nah, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan perlu dilakukan secara baik, kemudian terarah, dan terencana. Karena sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan nantinya. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang tinggi sangat menunjang tercapainya visi dan misi organisasi untuk segera maju dan berkembang untuk mempersiapkan dirinya pada skala global nantinya. Nah, sehingga tujuan organisasi nanti dapat tercapai secara efisien maupun efektif, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor keberhasilan pada suatu organisasi. Di sini ada 5. Yang pertama, mampu tidaknya manajer menjalankan fungsi manajemennya. Nah, yang dimana manajer itu harus merencanakan pekerjaan untuk bawahannya, kemudian menentukan apa yang harus dilakukan oleh bawahannya, menggerakkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan sebaik dan semaksimal mungkin gitu ya, serta mengecek kemampuan kinerja mereka sudah sampai mana. Dan di sisi lain pun dia juga harus tahu apa yang sebenarnya ingin dicapai dan hasilnya nanti untuk kedepannya bagaimana supaya tidak membuang-buang waktu. Kemudian yang kedua, ada tersedianya tenaga operasional yang terampil sesuai bidangnya gitu ya. Nah, yang dimana keahlian terampil ini seperti kemampuan desain grafis gitu ya, untuk contohnya bisa menggunakan Photoshop atau Corel Draw gitu ya, yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada tersedianya anggaran gitu ya. Nah, untuk menentukan suatu bisnis pastikan memiliki perencanaan gitu ya, dan menerapkan strateginya seperti apa gitu supaya caranya itu terukur gitu kan. Nah, bisnis itu harus menentukan apakah proyek ini itu layak secara finansial untuk dijalankan, dan kemudian bisa dikaitkan dengan tujuan perusahaan dengan sumber daya yang tersedia nantinya. Kemudian yang ketiga ada mekanisme kerja yang sesuai. Nah, perlu ditetapkan gitu ya di setiap organisasi mekanisme kerja ini agar arus informasi maupun pendelegasian tugas gitu ya, pemberian tugas dapat berjalan pada alurnya yang tepat gitu kan. Nah, jika mekanisme kerja yang telah disepakati itu dilanggar, nantinya akan dapat mengakibatkan hubungan yang kurang baik antara para anggota, staf, ataupun antara staf ataupun staf dengan pimpinan. Kemudian yang kelima itu ada iklim kerja yang positif. Nah, iklim organisasi itu sangat penting sekali bagi organisasi, karena iklim organisasi itu akan mengungkapkan kepentingan dan ketidakpuasan sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia ini yang berada dalam organisasi berpengaruh kuat terhadap iklim organisasi yang terbentuk di dalam organisasi tersebut. Perilaku pemimpin juga dapat mempengaruhi gitu ya iklim organisasi yang kemudian mendorong motivasi karyawannya. Jadi ketika kita berada di suatu organisasi yang dimana kita juga senang berada di organisasi tersebut gitu ya, karena memang iklimnya positif, orang-orangnya positif gitu ya. Nah, maka hasil kinerja kita pun akan menjadi positif pula gitu. Motivasi kita untuk kerja itu akan meningkat. Jadi kita akan santai gitu ya, maksudnya lebih enjoy gitu menjalankan tugas-tugas kita. Jadi tidak merasa terbebani gitu, karena iklimnya yang positif gitu, saling mendukung satu sama lain. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Keberhasilan kepemimpinan mempengaruhi kualitas organisasi. Keberhasilan kepemimpinan mempengaruhi kualitas organisasi melalui kualitas dari seorang pemimpin. Karena kualitas dari seorang pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting
dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Jadi di mana keberhasilan organisasi bisa dilihat dari kualitas seorang pemimpin yang dapat memimpin anggotanya dengan baik dan bekerja sama dengan anggotanya untuk mencapai keberhasilan sesuatu organisasi. Selanjutnya, tugas dasar seorang pemimpin adalah untuk memahami dan menangani situasi para karyawannya, yakni dengan memotivasi karyawannya. Jadi dengan adanya motivasi dapat mendorong mereka agar bekerja lebih keras, dan pemimpin yang berhasil bisa mencapai kepercayaan pada pekerja untuk mencapai keberhasilan pekerjaan organisasi yang berkualitas. Dan selanjutnya itu ada pula kunci-kunci keberhasilan dalam kepemimpinan organisasi. Yang pertama yaitu ubah pendekatan pada anggota tim. Jadi yang dimana upaya ini akan berdampak baik bagi organisasi karena adanya pendekatan tim dalam organisasi yang saling bekerja sama antara pemimpin dan bawahannya, serta dengan dekatnya anggota dan pemimpin dapat menimbulkan kepercayaan antara anggota dan pemimpin sehingga dapat menciptakan keberhasilan dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua yaitu ada tinjauan peranan kepemimpinan. Dengan adanya tinjauan peran kepemimpinan dapat membuat sebuah organisasi berjalan dengan lancar karena adanya kekompakan dalam satu pandang. Hal itu membuat suatu kepemimpinan memberikan keberhasilan organisasi yang berhasil. Selanjutnya itu adanya ciptaan inovasi bersama tim, di mana kerjasama tim adalah sebuah pembangunan seumur hidup dalam sebuah organisasi. Tentu saja selama pemimpin dan anggota tim berada pada organisasi yang sama, memiliki paradigma yang berjalan dan menciptakan inovasi tidak selamanya harus pemimpin. Karyawan pun bisa menciptakan inovasi agar terbentuknya organisasi yang berhasil.